Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La akhirati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina fid dharain amin. Di depan saya lurus tuh lagi perlombaan makan itu 3 gitu kan. Oh kan, wah. Mumpung bulan Maulid, saya menjalankan ya diulang aja gitu kan. Hanya just remind gitu kan. Jangan bawa lawi udah selesai urusannya, ngabisin tenaga urusan begitu tuh. Dengarkan apa-apa kata Roma. Iya. Dari mulai awal tadi dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya ini sambil nasihat diri saya sendiri dan kepada orang lain gitu. Ayat ini Quran loh ini loh. Kalau bisa gitu loh. Ini kan. Ini Hendro nih ribut lagi kalau urusannya doa-doa tuh diapalin enggak, diamalkan enggak gitu kan. Bacanya ini nih Dro, rezekinya dapat tuh inna fatahna laka fatham mubina, baru dibuka warung tuh. Begitu masuk warung ngoceh enggak karuan-karuan, yang tikus lah yang disalahin gitu kan. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Itu kan bukan supaya orang memberi rezeki, tapi liyaghfir ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini ketika Sulhul Hudaybiyah dibacakan, perjanjian dengan orang Quraisy. Rasulullah pengen masuk ke Makkah, turun ayat ini inna fatahna laka fatham mubina. Dah lagi bacaannya orang yang apa gitu kan. Tapi saya pegang ini karena ini Quran gitu loh. Nggak usah pakai ijazah lagi gitu loh, tinggal diamalkan. Syaratnya biasa, hadiah Fatihah Rasulullah, ya kan? Jangan lupa kepada orang tua itu loh. Mertua walaupun gak dapat warisan gitu kan. Sampai hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada panduannya tuh ada. Cuma mau apa enggak gitu aja. Makin keleleran itu di Quran banyak sekali. Terus abtadiul imla'a bismi dzatil aliyah. Ini penulis mulai ketika nulis dia tetap bacanya dengan bismillah. Kullum ri'in hadisnya itu dibalin la yubda'u bihi fa huwa aqta. Segala perbuatan ya itu kalau tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim bagaikan Ramli yang gantengnya hebat tapi nggak punya hidung. Bayangkan Ramli begitu ganteng kayak Ratno Timur, kok nggak ada hidungnya, ya bunyinya nyanyuk gitu kan ngomongnya, kan nggak pantas, gerumpung namanya gitu kan. Tuh, ini terus menceritakan kalau ini dalam bentuk isi, ada cerita Rasul itu dalam bentuk syair, ada bentuk isi, ada puisi gitu kan. Ya ini wa ba'du faqulu huwa sayyidu Muhammad sebut bla 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 bla.
turunannya, ya kan? Nasabun tahsibul ula bihulahu faladat hujuzumal jauza wa habbata. Tadi setelah menjelaskan turunannya si A, si Nabi Muhammad, turunan ini ke atas, nggak ke bawah ini ceritanya, nanti ke bawah ke Balawi lagi ribut, ke atas itu penulis ini Syekh Al-Barzanji, bukan orang Islam ini, orang Arab sebetulnya sih. Itu bagaikan untayan kalung, gitu loh. Qalladathu nujumu hal jauza'u, bagaikan untayan kalung yang bersinar seperti bintang yang di atas raja, gitu loh. Nah, ini yang penting di sini ada bahwa Nabi Muhammad itu punya karomah. Rasul punya mujizat, tapi Rasul juga punya karomah. Banyak sekali karomahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di sini dalam syairnya menyebutkan hafizul ilahu. Allah menjaganya karomatan li Muhammadin. Tuh minta apa lagi tuh? Nih tisu nih. Nih tisu nih, ambil. Jangan perkengket. Ambil dua. Ngerakeun aja sih. Ya, itu kan. Hafizul ilahu karomatan. Itu artinya gitu kan. Terus kita berdoa atirillahumma. Allahumma atir. Karena ini syair, atirnya di awal. Kalau bahasanya doa, Allahumma atir qobrahul karim. Kalau ente kan tadi kan pakainya ini dicerot-cerot gitu kan. Wangikanlah ya dengan cerot-cerot apa tuh? Avril Lavigne. The perfume. Voilà, natural spray. Bahasa Prancis. Parle français? Oui, je suis parle français. Romli nggak ngerti udah. Bi'arfin syadidin. Beda ente tadi wewangiannya pakai disemprot prot. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh itu. Yang ada tuh ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang perlu itu adalah bacaan sholawat kepada beliau. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nggak pakai kabiru ya bertakbirlah, nggak ada gitu kan. Baca sholawat udah jelas. Kemarin baru kita jelaskan wa idza asobatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti ada di sini yang lain lagi. Itu ya, atirillahu qobrahul karim bi'arfin syadidi min sholati wa taslim. Ente akhirnya menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, gitu kan. Terus nah, 2 kali kan. 2 kali apa 3 kali ya, gitu kan. Terus cerita lanjutnya ketika hamil Ummu Aminah, ibunya namanya Aminah kan, yang sekarang kuburannya tercecer, nggak ada yang ngurusin. Terus disebutkan wa annali zamani ayyanjil anhu soda hadra mulailata mauludi Aisyatu Maryam. Diparani Siti Aisyah waktu mau lahir itu mensupport beliau Siti Aminah. Akhirnya menurunkan fawaladat sallallahu alaihi wasallam nurun yatala lahu sana. Semekah itu bersinar semua, terang ketika beliau Nabi Muhammad lahir.
Terus ini kan tulisannya mahalul qiyam. Baru kita ya Nabi salam alaika, salam alaika gitu. Nah, ini ada kalanya ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah, disebutkan kalimat ini asraqal badru alaina. Itu kan. Ya, terserah saja ini mana yang lebih baik gitu kan. Tapi yang di sini ada rahasianya lagi. Ketika Robbi farhamna jami'a. Oh, Syekh Munawi mau ke Masjidil Haram tuh berangkat tuh. Enggak jadi kayak. Ayat 38 Kang. Ada enggak? Tahu udah kelewat jauh. Keliwat ini udah 38 itu udah. Sekarang sampai mana sih saya nggak tahu ini. Kalau saya batasannya itu saya buka tuh. Ya? Iya 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawwiruhu akfarta billadhi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajulan lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تروني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu, dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang sebelumnya kan menceritakan dua orang, yang satunya kaya, yang satunya miskin. Kayanya tuh sombongnya nggak karuan-karuan kayak Hendro gitu kan. Kalau ngerokok itu minta sama orang, ya. Mau dibilang miskin ya bingung ya kan. Kebun banyak, mobil banyak, apa banyak, nih gue siapa lu gitu kan. Yang satunya miskin, yang satunya Hendro, yang satunya Hendra, gitu kan. Afat HA, yang satu Afat HO. Banyak komentarnya yang kaya tuh, ini gue begini. Yang miskin gitu ya, untung miskin nggak sombong gitu. Coba miskin sombong, wah udah nggak karuan-karuan. Kepada yang kaya ngomong, sampean kok begitu sih? Apa perihal yang kamu ucapkan itu mengagung-agungkan hartanya, kekayaannya, anaknya dan lain sebagainya? Tidakkah itu termasuk kufur kepada Allah?
Padahal sampean dengan saya tuh sama asal kejadiannya. Min nutfatin. Dari nutfah. Saya nggak ngerti di nutfah itu mau diterjemahkan halus apa diterjemahkan kasar. Nutfah itu ya yang barang cair itu kan. Antar nggak ngerti lagi. Oh kalau begitu dari cendol katanya. Ya nutfah. Sudah dari turab, asalnya nutfah. Kemudian aku jadikan, kata Allah, jadi orang beneran gitu kan. Summa sawwaka rajulan. Kata yang miskinnya. Lakinnahu Allah. Itu adalah semuanya karena Allah. Pesannya paling sering yang dipesankan itu wala usrik ku bi rabbi ahada. Jangan sekali-kala musyriklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lagi rame memurtad-murtadkan orang nih. Murtad semua gitu kan. Sampai dengan Menteri Agama murtad, ini murtad semua murtad. Imam masjid murtad semua. Segampang itu memurtadkan. Nanti minggu depan ganti mengkafirkan. Gampang itu ngomong kafir. Tapi dimintain pertanggungjawaban, enggak. Giliran ditangkap sama siber, 7 orang merkengket. Udah ditangkap orangnya 7. Merkengket. Sibernya mana tadi tuh? Nah ya sibernya siber 88 tapi ya siber 88 lah. Karena kemarin itu kejadiannya ada kelompok ISIS mau menyusup. Ya caranya ya tadi itu dengan mengkafir-kafirkan, memurtad-murtadkan, mem-PKI-PKI-an. Masa Yakut putunya Kiai Bisri Mustafa sudah jelas kiai pengarang tafsir Ibris di PKI-PKI. Nggak ngerti dia. Nantinya tuh kayak dulu lagi waktu zamannya Kiai Mustafa Bisri, Musa Cak Mus dimaki-maki orang. Akhirnya dia datang sendiri ke sana minta maaf, nangis-nangis. Padahal Cak Mus nggak apa-apa. Itu kalau ada Gus Dur ngomong biarin aja sih gitu kan. Nggak kaget Gus Dur dengan masalah-masalah gitu. Dimurtadkan pernah, dikafirkan pernah. Katanya dibaptis pernah. Kalau yang dipicek-picekkan, dibuta-butaan sih sudah langganan. Tenang aja. Sekarang baru ribut, telat, saya bilang begitu. Iya, itu kan. Nggak usah perlu balas dendam. Yang berhak memurtadkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak mengkafirkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurtadkan, mengkafirkan kayak punya sorga aja. Sorga mbahmu apa? Sorganya mbahmu apa? Gitu kan. Direkam diulangnya 3 kali gitu kan. Saya ada temennya gitu kan, Gus Ikdam ngomong begitu, Gus Kausar ngomong begitu ya gitu kan, ada temennya gitu. Sini Gus Romli ngomongnya begitu. Ya. Walaula indahulta jannataka qulta. Nah ini ajaran lagi nih. Kalau sampean ketemu dengan sesuatu yang menakjubkan, ya kan, melihat mobil bagus gitu kan, dianjurkan dengan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, bukan takbir. Lihat mobil bagus, Masya Allah. Melihat gadis cantik, Masya Allah. Gitu kan. Yang perempuan begitu juga melihat ganteng seperti Romli, Masya Allah. Gitu.
ini masuk surga. Nanti sampean ajaran itu kalau masuk surga langsung Masya Allah. Di dunia kamu melihat hal-hal yang menakjubkan, bacanya ya Masya Allah. Hendro ketawa aja, biasanya kalau udah ngeliat yang hebat-hebat langsung anjir gitu kan. Anjirnya mana? Selawat Tegal. Harapannya ketika Masya Allah itu ayyutina khairon. Dapat satu kebagusan. Mulut mengucapkan begitu, ayyutina khairon. Kan gampang. Walaupun malam ini bayar kiparat karena kerombongnya ditabrak perawan gitu kan. Ya Masya Allah gitu kan. Rezeki urusannya Allah gitu. Ternyata ya cobeknya aja katanya 400.000 katanya. Nggak usah gerutu gitu kan. Kabar terakhir nggak usah diganti kan? Iya nggak usah diganti. Ada cewek cakep. Memang Pak Doli begitu lahir dibawain cowet apa sama malaikat? Enggak. Kedasal, kedesel di Bekasi. Tadi siang terang benderang, laris manis, begitu sore, yo. Di tempat saya aja kontrakannya yang banci udah nggak ada. Sengsara juga itu yang punya kontrakan kamar gitu kan. Lanjutkan 43. Wa ukhita bisamarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa ya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada wa lam takun lahu fi'atun yashkurunahu min dunillahi wa ma kana muntashira hunalika wala yawma lillahi al-haq wa huwa khairu sawa'a wa khairu qaba wa adrib lahum masal hayati dunya kama anzalnahu minas samai fa'talaqu bihi nabatul ardi fasbaqa hashiman nadhuriya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun, dan dia tidak lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada 5 kalimat katanya dikatakan khairan. Bisa menjadi wiridan di samping Masya Allah. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala ala adulluka ala kansin min kunuzil jannah la haula wala quwwata illa billah. 1. Kan tadi yang kaya hebat bener mobilnya ini kata Allah, nah, kamu juga yang miskin jangan takut, kamu juga kaya sebetulnya.
Gampang kayak kamu, baca aja di samping Masya Allah. Tadi, la haula wa la quwata billah. Ada lagi kalimat yang lain. Selain daripada la haula wa la quwata illa billah. Banyak itu kalimat-kalimat. Ada biasanya Kang Sobirin ngomong 2 kalimat, ya kan Kang, apa? Kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Oh, tambah lagi kan. Ada 2 kalimat yang gampang diucapkan daripada ngomongin orang lain. Tapi itu bobotnya sangat berat sekali nanti di akhirat. Yaitu tasbih kan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah lil azim. 2 gampang ngucapnya kan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah lil azim. Bro, denger nih. Yang gampang-gampang aja, nggak usah susah. Pakai pergi ke Gunung Semeru, ke Gunung Merapi, ke sana gitu. Mbah Suro. Ini 2 nih, ngeri tadi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. 2. La ilaha illallah wa akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Gampang-gampang kok. Islam tuh gampang, tapi jangan menggampang-gampangkan. Wah, wiridan ini udah banyak tuh. Kira-kira kalau dibaca semua, Bro, ping 100 kamu nggak jadi dagangan. Wirid aja. Itu tadi kepada salah satu 2 orang contoh daripada Allah membuat contoh 2 orang, yang satunya orang kafir kaya, tapi orang miskin kere gitu kan. Tapi menjanjikan Allah, nggak usah kamu juga kaya. Kamu sering baca subhanallah dan lain sebagainya. Ya. Artinya gampang masuk surga itu gampang. Wah, ente kalau baca, dengarkan di Google punyanya Anwar Zahid, wah habis-habisan itu ledek-ledekan sama Gus Ikdam atau Gus Kausar. Gus Kausar itu kan anaknya Mbak Mi ya, ponakan ya. Ayo teman-teman semua itu kan. Wa ukhita bisa marifah. Ya itu kan akhirnya Allah melaknat kepada kelompok tadi atau orang tadi yang kaya, yang tidak bisa menarawkan, apalagi dia tetap musyrik kepada Allah. Setelah ladangnya habis, mobilnya terbalik, gedungnya kebakaran. Kok saya nggak ada yang nolongin ya, gitu kan? Ya nggak ada. Emang kalau sudah kaya begitu tuh banyak yang nolongin? Enggak. Kalau tahu menolong hanya sifatnya duniawi. Nah, akhirnya di sana kita mengatakan hunalikal wilayatu lillahil haq. Ada yang mempunyai hak untuk bisa merubah kamu menjadi miskin lagi, itu ada. Haji Romli kalau sekarang lagi miskin, mungkin suatu saat 2 bulan 3 bulan lagi tambah miskin. Lah kalau dikasih kaya ya kayak terhitung duit ya. Oh kan, enakan di pondok katanya gitu kan. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i. Allah membuat contoh pada kehidupan dunia itu seperti air turun dari langit. Kemudian campur. Kita juga sama, campur
macam-macam. Baru fahtala tabina batala fasbaha hasiman tadur ya. Ampun, yang kaya, yang miskin, yang apa, yang becek, yang belok, yang bersih. Kemudian ketabrak angin. Semua ada karena Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banunu zinatun. Hanya perhiasan, harta, benda, hampir liwat gitu kan. Iya kan? Saya yang dulu gantengnya seperti Roy Martin, begitu umur 70 ya kayak Pak Tile kan. Dulunya kan digila-gilain, gila lo. Sekarang giliran tua makan jagung aja nggak kuat. Nyangkut itu kalau jagung, gigi saya nggak ada di depan. Lawan musuh saya itu jagung, timun yang nggak direbus. Itu kalau makan timun direbus langsung cek, nyangkut tuh udah nggak bisa apa-apa. Ngunci gitu kalau silat itu kan. Ngalor ngidul. Yang terakhir kalau lebaran itu kolang-kaling. Kolang-kaling nggak dipilih lagi, ada yang tua. Diinjek ke kanan, dia ke kiri. Nggak ada giginya sih kan. Kalau gusi nggak ada giginya kan nggak nyakotnya. Cek, ke kanan. Injek lagi, cek ke kiri, kanan, kiri. Akhirnya disendok telannya, klek. 10 biji langsung kenyang. Sama makan buah kesemek. Kesemek tak apa? Kecapi. Tahu kecapi? Ini orang Kediri, orang kota. Taunya kan nanas Kediri banyaknya, Blitar Kediri. Kesemek itu makan kesemek dibuka, lok makan 2 aja udah gitu, dada digini beg gitu. Al-Baqiyat itu barang rongsokan. Kedengannya itu beat gitu aja kan. Ini wal baqiyatus sholihah. Barang sisa yang baik. Khairun min 'indi rabbika thawaba wa khairu amala. Garis bawahi wal baqiyatus sholihah. Apa itu isinya? Ada yang mengatakan wal baqiyatus sholihah itu sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan sholawat 5. Macam-macam itu penafsirannya. Atau Ibnu Abi Ribah wa Sa'id mengatakan al-baqiyatus sholat itu untuk kalimatnya adalah baca subhanallah. Kalimat yang gampang-gampang kan, makanya kan Sobirin mengatakan 2 kalimat yang gampang diucapkan, kan? Di mulut gampang, di timbangan nanti di akhirat berat. Ikutin aja lah imamnya gitu kan. Kan imamnya kan nggak ngomong Robbi dancu itu enggak kan. Subhanallah kan begitu. Itu barang sisa, tapi nanti perhitungan di akhirat ya. Masalahnya mulut mau goyang apa enggak. Udah dikasih hidup selama 366 hari tuh mulut nggak mengah gitu, ngomong subhanallah aja tuh nggak enak. Ngomong subhanallah wa bihamdihi subhan, apa beratnya? Dan yang 2 bukan kalimat Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah wallahu akbar, adalah ilaha illallahnya. Terus lagi wala haula wala quwata illa billah. Tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallah macam-macam walhamdulillah. Gampang kalimatnya. Enggak usah pakai ijazah kabul-kabulan, mau enggak itu wiridan.
Ingat, jangan banyak-banyak. Nah, 10.000 hari ini, besoknya 1 pun enggak. Biasanya bulan puasa begitu, hari-hari pertama tuh ngebut. Quran sampai 42 juz. Besoknya udah boro-boro megang. Jangan begitu, gitu kan. Apalagi Nabi mengatakan, kalau dibarengin dengan wudhu, wah cespleng. Artinya ketika baca itu sampean dalam keadaan suci. Kalau saya sih nggak bisa suci itu. Setengah jam prot lagi, wudhu lagi, prot ya, eman-eman airnya gitu kan. Nah, namanya bolongan udah dobol. Nah maklum 70, atas bawah udah jebol semua. Pengen gitu kan. Lama-lama kalau berat perot aja kasih lakban. Bacalah secara intinya itu rutin gitu loh. Ya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu silakan. Jangan banyak-banyak, ada segi ekonominya. Kecuali kita punya hajat, punya kebutuhan sendiri. Ini sudah ngimami, ya kan, pakainya robi. Kalau sudah jadi imam itu robana. Dol, kalau lagi ngimamin di rumah gitu kan sama anak istri, jangan pakai robi srohli, robana, atina. Itu tandanya orang pelit. Udah jualan pelit, tabrak motor. Rombong pecah jadi 2. Terus santem terus. Biar besok, Jumat besok ngirimi rujak lagi. Di sana belum berhenti, kita juga belum berhenti deh. Jadi kan kata Rasulullah SAW, bah. Begini bah itu. Rasul tuh pernah ngomong, bah. Gebuk-gebuk kepada dadanya. Artinya kalau begini kan sampai merasa bangga kan. Bukan bah. Dada saya sesek, kebanyakan ngerokok kan enggak gitu. Bah. Itu orang Arab gini. Bah. Nggak bisa ngomong beg gitu, nggak bisa gitu kan. Mamanya juga Arab, masa ngomongnya beg. Orang Arab kalau ngomong, Rab bisa nggak ngomong piring seng, ya kan? Atau ente bawa piring seng, nabrak kaleng, bunyinya breng. Nggak bisa orang Arab itu. Ngomong breng itu repot. Ngomong Hongkong aja repot. Maka tulisannya Honets. Hong itu kan H-O-N-J kan. Orang Arab nggak bisa Hong. Honets. Yang satunya K-O-N-J. Konets. Makanya Honets. Kones. Kingkong. Susah. Kata ente gampang kan. Tapi ketika orang Arab dihadapkan wa kurba khobru khorbin harbun, repot katanya. Di dekat kuburan perang itu ada kuburan. Wa kurba khobri harbin kobrun. Susah katanya ngomongnya. Sikol susah. Sama saja orang Cirebon juga. Ada yang susah. Orang Cirebon kalau suruh laler pitak, lare rolas, cepet. Ayo Dro, bisa nggak? Laler pitak, lare rolas. Kan nggak bisa kira. Laler pitak, lare rolas, kenceng. Nggak bisa itu. Laler pitak, akhirnya rale kan, bukan lare. Laler pitak tuh laler hijau itu, bulunya ada 12 katanya.
Orang Cirebon nggak bisa itu ngomong begitu. Kalau bisa paling juga Sunda. Kalau orang Cirebon sering nggak bisa. Laler, pitak, lare, rolas. Kampung Sira nggak bisa kan? Iya. Bisanya kirik. Sikol namanya. Susah ngomongnya. Wa yauma nusiru. Ayo Kang gantian Kang, saya ngopi dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusir wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an naj'al lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya walaytana ma hadha kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Dan diletakkan kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Wa yauma tusirul jibalu. Itu pada ayat lain. Wa takunul jibalu kal ainil mahfuz. Itu nanti ceritanya yaumul kiamat. Gunung itu ya udah hancur. Sekarang baru separohnya kan malahan itu. Wa arida ala rabbiki saffa. Berbaris tuh. Nggak pakai nomor. Apakah yang mati dulu terus ditaruh di depan? Tidak. Yang di depan itu umatnya Nabi Muhammad yang, wah ini saya kalau nyebutkan yang sholat itu saya sering nggak tinggal sholat, jadi nggak termasuk. Syekh Nawawi itu depan itu nih imam masjid Soko Tunggal dulu depan nih, oh siap gitu. Yang ahli-ahli jamaah gitu kan. Yang Romli sih belakangan nanti. Laqad ji'tumuna kama khalaqna awwala marrah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul mahsyar kembali lagi seperti semula. Gagah-gagah, ganteng-ganteng, tegap-tegap, sayang nggak pakai celana. Memang di arah-arah mahsyar ada orang jualan kayak di Senen gitu kan? Enggak lah, sesuai dengan amalnya. Nggak punya amal yang nggak punya katok. Untung kita masih punya amal, paling tidak kan berkatokan ya, nggak gondal-gandul. Wa wudi'al kitabu. Wah, Romle, nih rapotnya. Kalau sudah
mulut kita dikunci. Di Yasin tadi kan mulut kita dikunci, kemudian baru ngomong kaki, tangan. Dulu gerayang-gerayang siapa ngomong? Tangan nih ngomong nih, gua tadi gerayang-gerayang si A gitu. Sekian kali. Ketahuan biasa ke kota dia. Ya tapi kecatet. Watarul mujrimin usika mawayakuluna. Ya wailana, nanti di Yasin kan begitu. Ya wailana man ba'asana min marqadina hada. Min marqadina, bukan. Siapa yang bangunkan dari tidur sana? Hada ma wa'adar rahman. Kamu ngomong ini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata terbukti. Wa yaquluna ya wailatan mala hadzal kitab. Ini buku apa nih sodong-sodoran ke kita nih? Buku ini adalah merupakan catatan kamu. Nggak usah pakai buku kegedean, pakai flash disk bisa sekarang itu. Nantinya dikasih flash disk, dikalung flash disk itu tinggal colok aja kan. Jam berapa si Hendro ngobrol sama anak kalcit gitu kan. Ngomongnya sih, kalau ngomong saya, Pak ada orang curhat katanya. Padahal jablay yang sudah lempo itu udah. Masa orang jam 2, jam 3 ada orang curhat. Padahal ada jablay boboran betulnya tuh. Mau ditukar sate. Ma hadzal kitabi la yughadiru saghiratan. Hal-hal yang kecil pun ditulis ini di sini nih. Wala kabiratan ilasa. Wa wajadu ma amilu. Yang di dalam catatan dari mulai lahir, dari mulai balik sampai daga sekarang tuh nggak lepas, ada semua komplit. Karena mulut udah ditutup, nggak bisa protes. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh membalas atas segala dosanya tuh bukan berbuat zalim, tapi ini adalah karena perilaku Anda sendiri. Saya balik lagi ke yang dulu-dulu mengatakan bahwa pintu sorga itu terbuka dan pintu tobat pun terbuka lebar. Ini kan wasari'u, ini biasa yang dibacakan oleh Kang Sohirin itu, wasari'u ila maghfiratin. Sering kali ayat ini dibaca, cuma pikirannya ke tukang siomay, tukang mana, nggak ngerti. Wasari'u, cepet-cepet ila maghfiratin. Perkara habis sholat terus lagi ngembat sandal urusan lain gitu kan. Tapi ketika itu kita menyesal. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Adalah alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Macam-macam. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Macam-macam di situ cara istighfar aja. Intinya wasari'u ila maghfiratin. Saya katakan lebar arduha, lebar sekali ke atas ke langit, bawah bumi, timur laut. Kecuali idza balaghatir ruhu al-hulqum, kalau udah cekot terakhir ditutup semua. Mata kamu mendelik-delik. Malaikat datang. Nah, lo mau kemana lo? Gitu kan. Mana boten, Pak? Tolong dikembalikan lagi. Saya mau amal soleh. Saya mau sedekahan. Sate gulai sak kerombong tak kasihkan orang semua. Pret. Baru. Itu latihan.
Doli itu lagi latihan sekarang bayar ke aparat ya Doli lekaten. Bawa rujak gitu. Dengan harapan jangan sampai kerombong saya ditabrak motor. Artinya di atas motor ganti mobil. Bablas itu orangnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.